semuanya, ketemu lagi dengan saya Vika Dan saya Sela. Di sini kita akan mengajak teman-teman semuanya untuk perkenalan dengan alat-alat laboratorium non-GLASS. Tadi kan kita sudah kenalan nih sama alat-alat yang GLASS gimana gitu kan. Nah, kali ini kita akan kenalan dulu sama yang non-GLASS. Untuk selanjutnya akan dijelaskan sama Mbak Sela. Silakan. Oke, yang pertama ada jaring serangga ya. Namanya jaring serangga maka berfungsi untuk menangkap serangga seperti itu. Selanjutnya ada jaring air. Fungsinya untuk apa? Untuk menangkap serangga-serangga yang hidupnya di air. Selanjutnya ada kuadran. Kuadran ini untuk menandai tempat yang akan kita ambil sampelnya. Biasanya digunakan untuk praktikum ekologi. Selanjutnya ada hand telecounter. Ini untuk menghitung tapi secara manual. Selanjutnya ada mikroskop. Jadi mikroskop ini fungsinya untuk mengamati benda-benda yang sifatnya mikroskopis. Selanjutnya ada mortar dan alu. Fungsinya yaitu untuk menumbuk dari yang molekul-molekul besar menjadi yang molekul kecil seperti itu. Selanjutnya ada jarum Mohs. Jarum Mohs itu digunakan untuk meratakan mikroba pada saat kita praktikum mikrobiologi. Selanjutnya ada pH meter. Nah, jadi teman-teman itu kalau mau pakai tinggal dilepas tutupnya, kemudian dinyalakan tombol on off-nya, lalu ditaruh misalkan kita mau mengetahui pH dari air ataupun tanah seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, tadi kan kita juga sudah pas waktu perkenalan tentang Bunsen, itu kan udah dijelaskan ya sedikit ya. Ini ada kaki 3, kemudian ini ada kawat kasa, fungsinya untuk mempermudah yang Bunsen itu loh tadi kemana sana. Kemudian ini ada stopwatch, ini untuk menghitung ya ketika kita praktikum, kemudian menghitung waktunya kita akan menggunakan stopwatch. Biasanya kalau kita tuh pakainya langsung stopwatch di HP gitu. Nah, selanjutnya ini ada rak tabung. Tadi kan juga sebelumnya sudah jelaskan, ini tuh fungsinya untuk meletakkan tabung reaksi supaya lebih mudah untuk diamati. Misal nih kita mengamati banyak kan, kemudian reaksinya itu apa saja, kita bisa melihat dibandingkan satu dengan yang lain. Kemudian ini ada pipet penjepit tabung reaksi. Nah, ketika kita mau memanaskan, misal nih kita sedang praktikum tentang protein ataupun yang lain, nah gitu. Kemudian tabung reaksinya itu tuh supaya nggak langsung pegang tangan kita dan nggak panas, kita menggunakan penjepit tabung reaksi. Kemudian ini ada spatula ya. Spatula ini gunanya untuk mengambil zat yang akan kita timbang, padatan yang akan kita timbang. Kemudian ini ada pipet. Bentuknya kayak gini ya teman-teman. Ini itu 100 sampai 1000. Nah, mikropipet ini digunakannya dengan pasangannya dengan mikrotub begini. Nah, fungsinya itu untuk mengambil cairan dengan ketelitian yang sangat teliti sekali. Biasanya kan kalau misalnya kayak pipet tetes itu kan pakainya tetes-tetesan kayak gitu kan. Ini tuh lebih ke angkanya, misal nih mau ambil 100 mili ini tuh ketepatannya itu lebih tinggi. Jadi itu ini diginiin ya teman-teman. Nah, kemudian kita ambil. Jadi jangan sampai tangan kita megang ini, soalnya kan ini kan juga steril. Biasanya digunakan untuk DNA, itu ekstraksi DNA di praktikum genetika. Kemudian kita ngambil kan, ditekan, ngambil dulu itunya zatnya, kemudian diambil langsung. Nah, ini selanjutnya ada DO meter.
sini kita biasanya kalau ekologi ya, kita akan mengukur DO-nya kita menggunakan ini. Tapi ada juga kok yang lebih kecil, biasanya kita menggunakan yang kecil tapi kayaknya lebih dipinjem, jadi karena bisa dilihat ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang colony counter. Colony counter apa? Itu untuk menghitung jumlah mikroorganisme, biasanya digunakan untuk praktikum mikrobiologi. Jadi nanti kita taruh cawan yang ada mikrobanya di sini, kemudian dari loopnya ini kita mengamati jumlahnya, kemudian kita titik-titik menggunakan ballpoint seperti itu. Untuk selanjutnya ini ada sentrifuge. Sentrifuge ini untuk memisahkan larutan berdasarkan massa jenisnya. Seperti biasanya digunakan untuk praktikum yang berhubungan dengan darah. Jadi nanti molekul darahnya yang massanya lebih berat akan berada di bawah dan massanya yang lebih ringan akan ada di atasnya, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan kenalan dulu nih dengan inkubator. Ini tuh fungsinya untuk menginkubasi atau memeram bakteri. Nah ini lihat, ayo kita lihat isinya. Nah di sini ya teman-teman, ini biasanya digunakan untuk praktikum mikrobiologi gitu. Kemudian ini bisa kalau misalnya udah dimasukkan begitu, kita tekan tombol on-nya. Kemudian kalau udah selesai kita off-kan. Selanjutnya nah ini untuk selanjutnya ada kapsul magnetic spinner. Nah ini tuh alatnya ya. Kemudian ketika kita mau menggunakan, biasanya itu dinyalain dulu, dicolokin, kemudian kita masukin nih kapsulnya. Satu aja. Kayaknya kan magnet ya. Jadi nanti ketika kita nyalain, itu langsung muter gitu otomatis. Jadi ini fungsinya untuk melarutkan zat dengan cairan. Jadi zat padatan dengan cairan. Oke, selanjutnya kita akan kenal dulu nih sama alat yang namanya spektrofotometer. Lihat, bisa lihat nih. Ayo kita lihat dulu. Ini ya bentuknya ya teman-teman. Nah fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menentukan komposisi suatu sampel, untuk melihat kuantitatifnya dan kualitatifnya.